Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sejarawan bicara dan semua penonton sejarawan bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konflik yang baru saja terjadi dan sedang hangat dibicarakan, yaitu mengenai konflik antara dua negara tetangga yang dahulunya merupakan satu negara kesatuan yang pada akhirnya berpisah karena permasalahan ras, politik, dan lain sebagainya. Yang permasalahan-permasalahan tersebut sulit untuk disatukan kembali. Permasalahan dua negara tersebut adalah konflik antara Ukraina dengan Rusia yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya konflik ini merupakan konflik panjang antara dua negara yang memiliki kesamaan ras dan etnis, yang kemudian puncaknya terjadi penyerangan oleh pemerintahan Rusia kepada negara Ukraina yang ketika itu dipimpin oleh Volodymyr Zelensky, yang merupakan buntut panjang dari ketidaksopanan atau perlakuan yang buruk dari pemerintahan Ukraina itu sendiri terhadap pemerintahan Rusia. Dan kemudian masyarakat pun ketika itu banyak terpecah menjadi dua, antara golongan yang pro ataupun dengan yang kontra antara dua negara tersebut, baik Ukraina maupun Rusia. Langsung saja kita lanjut ke topik pembahasannya, yaitu mengenai konflik dua negara tersebut. Semua terjadi pada pertengahan bulan Februari yang lalu, yaitu ketika Presiden Vladimir Putin, pemimpin tertinggi Rusia, menyatakan perang terhadap NATO dan Ukraina itu sendiri. Dan semua itu berawal pada sekitar 20 tahun yang lalu, yang ketika itu terjadi perpecahan antara Rusia dengan Ukraina. Semua terjadi ketika itu berawal dari pihak Ukraina yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Rusia, dan ketika itu pemerintahan Rusia tidak mengambil tindakan tegas atau terkesan mentoleransi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Presiden Ukraina kala itu. Bahkan pemerintahan Rusia kala itu memberikan hak otonom atau referendum kepada rakyat Ukraina untuk menentukan pendapatnya mereka sendiri, ingin merdeka atau tetap ingin bergabung dalam kesatuan Soviet. Namun ketika itu banyak masyarakat dari Ukraina yang lebih memilih untuk merdeka dari Rusia, dan melihat hal itu pemimpin Rusia ketika itu tidak mengambil tindakan tegas atau tidak terlalu mengambil jalan ekstrem dengan memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada Ukraina. Bahkan Rusia ketika itu juga memberikan dana bantuan dan memberikan beberapa wilayahnya kepada Ukraina, salah satunya Crimea. Dan peristiwa itu berlanjut ketika Ukraina menyatakan kemerdekaannya. Ukraina ketika itu yang sudah merdeka memutuskan untuk bergabung dengan NATO atau blok aliansi negara-negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan seiring waktu berjalan, Ukraina pun secara geopolitik terlepas dari segala pemerintahan Rusia dan mulai aktif terlibat dengan segala pemerintahan NATO dan bahkan ingin bergabung dengan Uni Eropa. Namun, semua itu tidak berjalan dengan mudah. Banyak dari tindakan-tindakan pemerintahan Ukraina yang kala itu menyinggung atau bahkan tidak memberikan kedaulatan atas negaranya sendiri, seperti dengan memberikan ancaman-ancaman atau berita-berita buruk tentang Rusia yang notabene merupakan negara yang memberikan demokrasi seluas-luasnya kepada pemerintahan Ukraina. Dan kemudian melihat hal tersebutlah Rusia mulai melakukan tindakan tegas, yaitu dengan memberikan tekanan-tekanan atau salah satunya dengan bentuk invasi ke Ukraina dan seterusnya. Kemudian karena banyaknya pertentangan antara dua negara tersebut, pada akhirnya Rusia ketika itu mengambil jalan tegas dengan kembali mengambil wilayah Crimea yang dahulunya diberikan kepada pemerintahan Ukraina sebagai bentuk pendukungan atau dukungan terhadap Ukraina dan memberikan bantuan dana-dana lain sebagainya. Itu semua dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah Rusia atas demokrasi dan pilihan masyarakat Ukraina. Namun karena tindakan dari baik dari pemerintahan ataupun tindakan dari masyarakat Ukraina yang kala itu yang terlalu bahkan tidak menghargai kedaulatan negara Rusia, maka pemerintahan Rusia di bawah Vladimir Putin pun kembali
mengambil beberapa wilayah yang dahulu mereka berikan kepada Ukraina. Salah satunya adalah Crimea. Kemudian peristiwa yang membahayakan dua negara pun terus terjadi, dan bergabungnya Ukraina dengan NATO turut memperparah keadaan, sebab Amerika yang sampai saat ini masih menjadi pemimpin tertinggi dari NATO ikut mempanas-panaskan situasi dengan memberikan bantuan-bantuan senjata ataupun bantuan-bantuan militer ke Ukraina. Dan kemudian pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 kemarin, pemerintahan Rusia yang disampaikan oleh Vladimir Putin secara resmi menyatakan perang terhadap pemerintahan Ukraina dan negara Ukraina secara total. Yang tentunya hal ini memberikan dampak-dampak terhadap kedua negara tersebut. Salah satunya dampak bagi Ukraina, banyaknya tekanan-tekanan politik dari berbagai negara terhadap Rusia yang menuntut untuk menghentikan invasi yang dilakukan, dan itu pun juga tak lepas dari Ukraina yang juga mendapat tekanan-tekanan. Tentunya tekanan tersebut juga didapatkan dari Rusia sebagai lawan politik atau militer dalam peperangan mereka sendiri. Dan sampai sekarang peperangan pun masih berlanjut, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan efek negatif ke negara-negara lain, atau bahkan kemungkinan terburuk yang sesuai yang dikatakan para ahli bisa memicu terjadinya perang dunia ketiga. Namun tentunya kita berharap ini semua dapat terselesaikan dengan baik oleh pihak-pihak yang berwajib